Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang imalah, di mana bacaan imalah tersebut terjadi karena beberapa sebab. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah keberadaan huruf alif yang ada pada suatu kalimat. Oleh karena itu, fokus kita dalam pembahasan kita kali ini adalah membaca imalah pada huruf alif. Alif dapat dibaca imalah terdapat pada beberapa tempat. Yang pertama adalah manakala huruf alif tersebut berada di akhir dari kalimat dan alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya, baik kalimat tersebut berupa kalimat isim maupun berupa kalimat fi'il. Contohnya seperti yang berupa kalimat fi'il, seperti lafadz hada. Di sini kita perhatikan pada lafadz hada di sini diakhirin oleh huruf alif, di mana alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Jadi pada asalnya adalah hadaya. Selanjutnya ya di sini dirubah bentuknya menjadi huruf alif karena ya ini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah sehingga menjadi hada. Oleh karena itu di sini boleh dibaca dengan imalah sehingga hada boleh dibaca dengan hade. Begitu juga dengan lafadz Roma. Pada lafadz Roma ini sama dengan hada, yaitu terdapat huruf alif yang berada di akhir kalimat pada kalimat fi'il, di mana keberadaan alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Jadi pada asalnya adalah Romaya ketika diiklal sehingga menjadi Roma. Maka pada lafadz Roma ini pun boleh dibaca imalah sehingga menjadi Rome. Hade Rome. Ini contoh dari kalimat fi'il. Selanjutnya contoh dari kalimat isim. Contohnya seperti lafadz al-huda. Al-huda. Ini adalah kalimat isim di mana huruf akhirnya berupa alif. Dan alif ini berada di akhir yang merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Jadi pada asalnya adalah al-hudayu. Selanjutnya dilakukanlah proses ilal sehingga menjadi huda. Maka di sini pun boleh dibaca imalah sehingga bacanya boleh dibaca dengan al-huda. Begitu juga dengan lafadz al-marma. Al-marma. Di sini pun sama, yaitu terdapat alif yang ada di akhir kalimat dan alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya. Jadi pada asalnya adalah al-marmayu setelah dilakukan proses iklal sehingga menjadi al-marma. Ini pun boleh dibaca imalah sehingga menjadi al-marume. Ini yang pertama, di mana alif tersebut boleh dibaca dengan imalah. Kemudian yang kedua adalah lafadz tersebut boleh dibaca imalah manakala diakhirin dengan huruf alif. Jadi alif ini posisinya berada di akhir, di mana alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf ya dan alif itu akan dikembalikan kepada bentuk asalnya dalam sebagian tasrifannya. Contohnya ketika kalimat tersebut dibentuk tasniyah atau dibentuk jamak, maka alif ini nantinya akan dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu ya. Dalam hal ini terdapat dua keadaan, yaitu yang pertama, manakala alif tersebut berada pada akhir dari suatu kalimat, di mana
huruf sebelum alif ini berupa 3 huruf. Maka di sini boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafaz al-maghza. Di sini terdapat kalimat yang diakhirin dengan alif dan huruf sebelum alif di sini terdapat 3 huruf. Alnya di sini tidak dihitung karena dalam suatu kalimat isim boleh diberi al, boleh pun tidak. Oleh karena itu alnya di sana tidak dihitung. Dalam keadaan semacam ini boleh dibaca imalah sehingga boleh dibaca al-maghza. Atau contoh yang lain seperti lafaz al-malha. Al-malha di sini terdapat alif yang posisinya berada di akhir dan huruf sebelum alif di sini berupa 3 huruf yaitu huruf mim, lam, dan ha. Maka ini pun boleh dibaca imalah al-malha. Kedua lafaz ini dalam sebagian tasrifannya alif yang ada di akhir ini pun akan berubah bentuknya kepada bentuk asal yaitu berubah menjadi huruf ya. Al-maghza ketika dibentuk tasmiyah akan berubah menjadi al-maghzayani di mana alifnya di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya. Begitu juga dengan lafaz al-malha akan berubah menjadi al-malhayani, alifnya dikembalikan kepada bentuk asalnya. Kemudian keadaan yang kedua adalah terdapat pada setiap kalimat isim yang diakhirin oleh alif maqsurah, di mana pada sebagian tasrifannya alif tersebut akan berubah bentuknya menjadi huruf ya. Contohnya seperti lafaz as-sakra. As-sakra ini adalah merupakan isim maksur di mana huruf akhirnya berupa huruf alif dan dalam sebagian bentuk tasrifannya alifnya ini akan berubah menjadi huruf ya. Seperti pada bentuk tasniahnya akan berubah menjadi as-sakrayani. Jadi alifnya ini berubah bentuknya menjadi huruf ya. Contoh yang lain seperti lafaz al-hubla. Al-hubla di sini terdapat kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif. Ini termasuk dari isim maksur. Dalam bentuk sebagian tasrifannya, alifnya ini pun akan berubah menjadi huruf ya. Seperti ketika dibentuk tasniyah, maka ini akan menjadi al-hublayani. Jadi alifnya berubah bentuknya menjadi huruf ya. Maka lafaz as-sakra dan lafaz al-hubla yang merupakan kalimat yang diakhirin oleh alif maksurah di sini boleh dibaca imalah. Sehingga di sini boleh dibaca as-sakre atau al-hubla. Untuk keadaan yang kedua ini, alif yang nantinya akan berubah menjadi huruf ya, ini bukan dinyatakan sebagai huruf ziyadah atau bukan dalam keadaan syad. Manakala ya tersebut merupakan huruf ziyadah ataupun dalam keadaan syad, maka tidak boleh dibaca imalah. Seperti berubahnya huruf alif menjadi huruf ya karena merupakan tambahan. Seperti lafaz qofan. Lafaz qofan ini adalah kalimat isim yang diakhirin dengan alif. Selanjutnya ketika disigot tasghir, alif ini nantinya akan berubah menjadi huruf ya. Namun perubahan yang terjadi di sini disebabkan karena memang ya di sini adalah merupakan huruf tambahan. Jadi qofan bentuk tasghirnya ialah qufiyun. Jadi perubahan alif kepada ya ini bukan karena memang aslinya alif itu berubah menjadi ya, melainkan ya di sini adalah merupakan ya tambahan yang merupakan ya tasghir. Di alifnya di sini berubah menjadi ya, selanjutnya diidghamkan kepada ya tasghir sehingga menjadi
ufiyun. Maka untuk lafaz kofan di sini tidak dapat dibaca imalah, tidak boleh kita membaca kofen. Ini adalah penjelasan tentang ziyadah, di mana alif ini nantinya akan berubah menjadi iya dalam sebagian tasrifannya, namun sesungguhnya perubahan tersebut bukan dikarenakan alifnya yang berubah menjadi ya, namun keberadaan daripada ya itu sendiri adalah merupakan huruf tambahan. Jadi pada lafaz ufiyun, ya di sini bukan merupakan penjelmaan bentuk dari huruf alif, melainkan huruf ya tambahan. Kemudian yang dimaksud dengan syadz, yaitu perubahan alif kepada ya ini dikarenakan terjadinya idhofah pada ya mutakallim. Contohnya seperti lafaz aso. Lafaz aso ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim maka bentuknya akan berubah menjadi asoya. Alif ini ketika diidhofakan nanti bentuknya akan berubah menjadi ya. Selanjutnya ya ini digabungkan kepada ya mutakallim sehingga nantinya akan berubah menjadi asoya. Jadi perubahan alif kepada ya itu dikarenakan idhofah kepada ya mutakallim. Maka pada lafaz ini tidak dapat dilakukan bacaan imalah. Selanjutnya, untuk keadaan yang kedua ini, manakala bersambung dengan ta'nis. Contohnya seperti lafaz marmatun. Maka dalam keadaan semacam ini masih diperbolehkan dibaca dengan imalah. Kenapa? Karena keberadaan daripada ta'nis ini tidak dihitung. Jadi huruf yang terakhir itu masih dinyatakan sebagai huruf alif, bukan huruf ta. Jadi di sini masih bisa dibaca dengan marmetun. Begitu juga dengan lafaz fatan, yang nantinya ketika bersambung dengan ta'nis maka menjadi fatatun. Ini pun masih diperbolehkan untuk dibaca dengan imalah, sehingga boleh dibaca fatatun. Begitu juga dengan lafaz mas'an. Ini ketika bersambung dengan ta'nis maka akan menjadi mas'atun. Ini juga boleh dibaca imalah menjadi mas'atun. Kemudian yang ketiga, alif ini boleh dibaca dengan imalah manakala alif adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu atau ya yang posisinya berada pada ain fiil dalam bentuk fiil madi. Sekali lagi, alif ini boleh dibaca imalah manakala alif itu merupakan pergantian bentuk dari huruf waw atau ya yang posisinya berada pada ain fiil dalam bentuk fiil madi. Dengan syarat manakala fiil madi di sini manakala bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka akan mengikuti wazan filtu, di mana fa fiilnya itu berharkat kasroh. Contohnya seperti lafaz khofa. Khofa ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka akan menjadi khiftu, mengikuti wazan filtu. Pada lafaz khofa ini terdapat huruf alif, di mana alif ini merupakan pergantian bentuk dari huruf waw. Jadi pada asalnya adalah khawafa. Maka pada lafaz khawafa di sini boleh dibaca imalah sehingga boleh dibaca khefa. Begitu juga dengan lafaz dana. Dana ini asalnya adalah dayanina. Jadi alifnya ini merupakan pergantian bentuk dari huruf ya. Lafaz dana ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka dia mengikuti wazan filtu sehingga nantinya akan menjadi
dintu, di mana fa fiilnya di sini berharkat kasroh. Maka pada lafadz dana di sini boleh dibaca imalah, sehingga boleh pula dibaca dena. Contoh yang lain seperti lafadz ba'a. Ba'a asalnya baya'a. Alif merupakan pergantian bentuk dari huruf ya. Ketika lafadz ba'a ini bersambung dengan dhamir rafa' mutarik, maka bentuknya akan menjadi bi'tu berwazan filtu, di mana fa fiilnya berharkat kasroh. Maka lafadz ba'a boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca ba'a. Jadi ini syaratnya, alif yang merupakan pergantian dari waw atau ya yang posisinya berada pada ain fiil dalam bentuk fiil madhi, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutarik haruslah mengikuti wazan filtu. Manakala tidak mengikuti wazan filtu, namun mengikuti wazan fultu, di mana fa fiilnya di sini berharkat dhamma, maka bentuk fiil madhi tersebut tidak dapat dibaca dengan imalah. Contohnya seperti lafadz qola. Qola di sini pada asalnya adalah qawala. Jadi alif ini merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu. Ketika lafadz qola di sini bersambung dengan dhamir rafa' mutarik, maka bentuknya akan menjadi kultu, mengikuti wazan fultu. Maka lafadz qola di sini tidak boleh dibaca imalah, tidak boleh kita membaca dengan kela. Kenapa? Karena ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutarik tidak mengikuti wazan filtu, di mana fa fiilnya berharkat kasroh, melainkan mengikuti wazan fultu. Begitu juga dengan lafadz jala. Alifnya ini merupakan pergantian bentuk dari huruf wawu. Jadi pada asalnya adalah jawala. Lafadz jala ini ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutarik, maka akan menjadi jultu, mengikuti wazan fultu. Maka lafadz jala tidak boleh dibaca dengan imalah. Ini adalah keadaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, alif ini boleh dibaca dengan imalah manakala terletak setelahnya huruf ya, baik secara langsung. Contohnya seperti lafadz bayanun, di mana di sini terdapat huruf alif yang terletak setelahnya huruf ya, maka di sini boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca bayanun. Atau lafadz sayalun, di sini juga terdapat alif yang bertemu langsung dengan huruf ya, ini pun boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca sayalun. Atau alif tersebut tidak bertemu langsung dengan huruf ya, melainkan dipisah dengan satu huruf, maka ini pun boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafadz yasarun. Di sini terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, namun di sini dipisah oleh satu huruf, yaitu huruf sin. Maka ini pun masih boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca yasarun. Atau seperti lafadz syaibanu. Di sini terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, namun tidak bertemu secara langsung, melainkan dipisah oleh satu huruf, yaitu huruf ba. Ini pun masih boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca syaibanu. Selanjutnya, alif ini juga masih bisa dibaca dengan imalah manakala alif tersebut bertemu dengan huruf ya, namun dipisah oleh dua huruf yang mana salah satu dari huruf tersebut berupa huruf H. Contohnya seperti lafadz jaibaha adir.
Jaibaha di sini terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, namun di sini dipisah oleh dua huruf, di mana salah satu dari dua huruf tersebut berupa huruf ha, maka ini masih boleh dibaca dengan imalah, sehingga boleh dibaca jaibahe adir. Maknanya adalah kepada sakunya adir, hendaklah menjauhi siapa kamu. Contoh yang lain seperti lafaz ha tani syuwai hataka. Hatani, adapun kedua orang ini, syuwai hataka ialah dua raja kecilmu. Di sini kita perhatikan pada lafaz syuwai hatak terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, di mana keduanya ini dipisah oleh dua huruf yang salah satunya berupa huruf ha. Ini pun boleh dibaca imalah, sehingga boleh dibaca syuwaihateka. Jadi manakala antara alif dan ya ini dipisah oleh dua huruf, syaratnya untuk bisa dibaca imalah manakala salah satu dari dua huruf itu haruslah berupa huruf ha. Manakala salah satu daripada dua huruf tersebut tidak berupa huruf ha, maka tidak boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafaz bainana, di antara kami. Di sini terdapat huruf alif dan bertemu dengan huruf ya. Dan di antara keduanya di sini dipisah oleh dua huruf yang salah satunya tidak berupa huruf ha. Ini tidak boleh dibaca imalah. Tidak boleh kita baca bainane, tidak boleh. Atau dipisah oleh dua huruf yang salah satunya berupa huruf ha, namun huruf ha ini terletak setelahnya harkat dhammah, maka ini pun tidak boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafaz jaibuha. Di sini terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, dan di antara keduanya dipisah oleh dua huruf dan salah satunya berupa ha. Namun ini tidak boleh dibaca imalah karena ha di sini terletak setelahnya harkat dhammah, sehingga di sini tetap dibaca jaibuha dan tidak boleh dibaca jaibuhe, tidak boleh dibaca imalah. Kemudian yang kelima, alif ini lebih baik dibaca imalah manakala terletak setelahnya ya yang bertasydid. Contohnya seperti lafaz bayya'un. Di sini terdapat huruf alif yang terletak setelahnya ya yang bertasydid. Maka ini lebih baik dibaca dengan imalah, sehingga lebih baik dibaca bayye'un. Manakala ya tersebut tidak bertasydid, itu boleh-boleh saja, namun di sini lebih baik manakala ya tersebut bertasydid. Contohnya yang tidak bertasydid seperti lafaz sayalun. Ini boleh dibaca imalah, namun lebih baik manakala terletak setelahnya ya yang bertasydid. Kemudian keadaan yang keenam adalah manakala terdapat huruf alif yang bertemu dengan huruf ya, baik di antara keduanya tersebut dipisah oleh satu huruf ataupun dua huruf. Manakala keadaan daripada huruf ya di sini dalam keadaan sukun, maka alif ini lebih baik. Jadi afdol dibaca dengan imalah daripada keadaan dari huruf ya di sini tidak dalam keadaan sukun. Contohnya seperti lafaz syaibanu dan lafaz hayawanun. Kita perhatikan kedua lafaz ini. Di sini sama-sama berupa alif yang bertemu dengan huruf ya, di mana di antara keduanya dipisah oleh satu huruf. Begitu juga dengan lafaz hayawan, alif bertemu dengan ya dan di antara keduanya dipisah oleh satu huruf. Namun
pada lafadz syaiban, keadaan huruf ya-nya di sini dalam keadaan sukun. Maka dalam keadaan semacam ini lebih baik dibaca imalah daripada lafadz hayawan, di mana ya-nya di sini tidak dalam keadaan sukun. Jadi syaiban ini lebih baik dibaca syaiben. Sementara lafadz hayawan ini lebih baik tidak dibaca imalah. Jadi tetap dibaca hayawanun. Namun boleh-boleh juga manakala dibaca imalah. Jadi boleh dibaca hayawenon. Kemudian yang ketujuh, alif ini juga boleh dibaca imalah manakala alif ini terletak sebelum harokat kasroh. Contohnya seperti lafadz alimun. Di sini terdapat huruf alif dan alif ini terletak sebelum harkat kasroh, maka di sini boleh dibaca imalah sehingga boleh dibaca alimun. Begitu juga dengan lafadz masajidu. Di sini terdapat alif dan alif itu posisinya terletak sebelum harkat kasroh, maka di sini boleh dibaca imalah sehingga boleh dibaca masajidu. Kemudian yang kedua, alif ini boleh dibaca imalah manakala alif ini terletak setelahnya huruf yang berharkat dan huruf ini terletak setelahnya huruf yang berharkat kasroh. Jadi sekali lagi, alif tersebut terletak setelahnya huruf yang berharkat dan huruf yang berharkat fathah di sini terletak setelahnya huruf yang berharkat kasroh. Maka di sini alif boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafadz kitabun. Di sini kita perhatikan terdapat alif yang terletak setelahnya huruf yang berharkat dan huruf yang berharkat ini terletak setelahnya huruf yang berharkat kasroh. Maka di sini boleh dibaca kitabun, boleh pula dibaca imalah sehingga menjadi kitabun. Kemudian yang ketiga adalah alif tersebut terletak setelah dua huruf, di mana sebelum dua huruf ini berupa huruf yang berharkat kasroh dan huruf awal dari dua huruf ini berupa sukun. Sekali lagi, manakala alif tersebut terletak setelahnya dua huruf dan sebelum dua huruf itu berupa huruf yang berharkat kasroh dan huruf awal dari dua huruf itu adalah berupa sukun, maka di sini alif boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafadz shimlalun. Di sini terdapat huruf alif, di mana alif itu terletak setelah dua huruf dan sebelum dua huruf itu adalah huruf yang berharkat kasroh. Huruf awal dari dua huruf ini dalam keadaan sukun, maka di sini boleh dibaca imalah sehingga boleh dibaca shimlalun. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah alif tersebut terletak setelahnya dua huruf dan sebelumnya ini berupa harkat kasroh dan keadaan daripada dua huruf ini semuanya sama-sama berharkat. Jadi berbeda dengan keadaan yang di atasnya di mana huruf awalnya dalam keadaan sukun, namun yang ini adalah kedua huruf tersebut dalam keadaan berharkat. Dengan syarat salah satu dari dua huruf tersebut berupa huruf H. Maka di sini boleh pula alif tersebut dibaca imalah. Contohnya seperti lafadz yuridu an yabribaha. Kita fokus kepada lafadz yabribaha. Di sini terdapat huruf alif yang terletak setelahnya dua
dua huruf, di mana sebelum dua huruf di sini berupa huruf yang berharkat kasroh, dan dua huruf tersebut sama-sama berharkat dan salah satunya berupa huruf ha. Maka di sini boleh pula dibaca imalah. Jadi boleh pula kita membaca yuridu ayyab ribahe. Kemudian yang selanjutnya adalah alif tersebut terletak setelahnya 3 huruf, di mana huruf yang pertama dari 3 huruf tersebut berupa huruf yang dalam keadaan sukun, dan huruf yang kedua ini berupa huruf ha. Maka di sini pun boleh dibaca imalah. Contohnya seperti lafaz hadzani dirhamaka. Hadzani, adapun dua ini, dirhamaka ialah kedua dirhamu. Di sini kita perhatikan terdapat huruf alif, di mana huruf alif di sini terletak setelahnya 3 huruf, yaitu huruf ro, ha, dan mim. Dan sebelum ketiga huruf itu berupa huruf yang berharkat kasroh. Jadi di sini sebelum 3 huruf tersebut berharkat kasroh. Huruf pertama dari ketiga huruf tersebut adalah berupa huruf yang dalam keadaan sukun, dan huruf yang kedua di sini berupa huruf ha. Maka di sini pun boleh dibaca imalah. Jadi boleh dibaca hadzani dirhameka. Ini adalah beberapa keadaan di mana diperbolehkannya huruf alif untuk dibaca imalah. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.